Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon. How are you? I hope all of you are fine and healthy. Okay, my name is Diva Aulia Ijat Sujana dari Prodi Manajemen Kuningan University. The subject of my presentation is parts of speech. Nah, apa sih parts of speech itu? Parts of speech atau disebut juga dengan kind of word merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Ada 8 parts of speech. Yang pertama itu ada noun, yang kedua pronoun, yang ketiga verb, yang keempat adjective, yang kelima adverb, yang keenam conjunction, yang ketujuh preposition, yang kedelapan interjection. Nah, yang pertama itu ada noun. Noun atau kata benda digunakan untuk memberikan nama orang, benda, hewan, tempat, ide, atau konsep, baik abstrak maupun konkret. Abstrak yaitu benda yang tidak bisa dirasakan oleh indera manusia, seperti happiness, love, gas, dan lain-lain. Example, he loves me. Konkret yaitu kebalikan dari abstrak, benda yang bisa dirasakan oleh indera manusia, seperti table, book, chair, money, dan lain-lain. Example, I have lots of money. Nah, ada jenis-jenis noun. Yang pertama itu ada countable. Adalah kata benda yang dapat dihitung, seperti book, car, phone, bottle. Selanjutnya, countable merupakan kebalikan dari countable, yaitu tidak dapat dihitung jumlahnya, seperti sun, rice, milk, snow. Selanjutnya, power noun merupakan noun yang berwujud nama atau julukan sehingga huruf depannya berkapital. Power noun dapat disebut juga sebagai noun yang spesifik, merujuk pada penamaan suatu benda, julukan, maupun nama. Seperti Indonesia, England, Everest, Sahara, Simone, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada common noun. Kebalikan dari proper noun. Common noun merupakan noun yang common atau umum, sehingga huruf depan common noun tidak berkapital, seperti country, city, moon. Selanjutnya ada abstract noun. Sesuai dengan namanya, noun ini menyatakan hal-hal yang bersifat abstrak seperti ide, konsep, keadaan, perasaan, dan lain sebagainya. Contohnya, time, idea, imagination. Selanjutnya itu ada concrete noun, merupakan sesuatu yang berwujud nyata dan kata tersebut berupa material, seperti cheese, coklat, table, hat. Dan yang terakhir itu ada collective noun, merupakan kata benda atau noun yang bersifat kolektif atau kumpulan atau nama kelompok atau merujuk pada sekelompok hewan, orang, maupun benda. Contohnya itu couple, staff, government, family. Yang kedua itu pronoun atau kata ganti, merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata noun. Ada jenis-jenis pronoun. Yang pertama itu personal, merupakan pronoun untuk menggantikan kata tunjuk orang, seperti I, you, we, they, he, she, it, them. Yang kedua itu demonstrative pronoun, untuk menggantikan kata tunjuk sesuai dengan jumlah serta jarak. Contoh, this, they, this, those. Yang ketiga itu interrogative, untuk mengajukan pertanyaan. Contoh, who, which, whom, whose, what. Selanjutnya itu indefinite, untuk menyatakan hal umum. Contoh, another, any, everyone, everything, someone, none, nothing, anywhere. Selanjutnya, possessive, untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan, seperti mine, your, her, his. Selanjutnya itu reciprocal pronoun, untuk menunjukkan kata ketika dua atau lebih dari subjek melakukan satu aksi yang sama terhadap satu sama lain. Contohnya itu each, other, one other. Relative pronoun, untuk relative close. Contoh, who, which, who, whom, whose. Selanjutnya, reflexive, untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb.
Contohnya itu myself, yourself, ourselves, themselves. Selanjutnya, intensif. Contoh, himself, herself, ourselves, themselves. Example of sentences. I love her. He fixed the ball. Yang ketiga yaitu verb atau kata kerja. Digunakan untuk mengekspresikan aksi, tindakan atau keadaan dari subjek untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan. Ada 3 macam verb. Yang pertama itu action transitive verb, yaitu menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan penggunaannya dilanjutkan dengan direct object. Contohnya itu have, keep, ride, ask, buy, hit, make, show, eat, drink, sit, stand. Yang kedua itu action verb intransitive. Kebalikan dari transitive verb, menunjukkan tindakan namun tidak diikuti dengan direct object. Contohnya itu arrive, rise, wait, come, go, smile, wait. Yang ketiga itu linking verb, kata kerja yang menunjukkan penghubung subjek, yaitu to be, remain, act, look, seem. Yang keempat itu adjective atau kata sifat, digunakan untuk memberikan keterangan pada noun maupun pronoun yang dapat berupa orang, tempat, hewan, ataupun benda. Itu seperti beautiful, lazy, smart, sleepy, late, tired, delicious, white, red, bushy. Example, yang pertama itu ada I love smart boy. Yang kedua, I was so bushy last night. Yang kelima itu adverb, kata keterangan, yang berfungsi untuk menerangkan kata kerja, verb, kata sifat, adjektif, atau kata keterangan lainnya. Ada 5 jenis adverb. Yang pertama itu adverb of manner. Contohnya fast, softly, quickly, well, slowly, hard. Yang kedua, after of time. Yesterday, this morning, this afternoon, daily, early, tonight, early. Yang ketiga, itu adverb of degree. Ada no, so, very, to, quite, just, almost. Yang keempat, adverb of frequency, yaitu usually, rarely, always, often, sometimes, rarely, daily. Yang kelima, adverb of place. Ada behind, in, below, above, somewhere, rarely. Example, yang pertama itu the room was good enough for me. Yang kedua, they often wear red shoes. Yang keenam itu preposition atau kata depan, memiliki fungsi untuk menunjukkan hubungan antara noun dengan kata lain. Ada 6 jenis preposition. Yang pertama itu preposition of time. Contohnya after, during, until, since, before. Yang kedua, preposition of place, seperti in, on, about, under. Yang ketiga, preposition of movement, yaitu inside, outside, intro, toward, up, off. Yang keempat, preposition of manner, yaitu without, like, by. Yang kelima itu preposition of purpose, seperti for. Yang keenam, preposition of measure or quantity, seperti by, for. Example, what in on the table please? Yang ketujuh, conjunction atau kata hubung, berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, sehingga menjadi sebuah kalimat. Ada 3 jenis conjunction. Yang pertama itu coordinating conjunction, yaitu conjunction yang menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama. Contohnya itu and, but, yet, or, for, so. Yang kedua, subordinating conjunction, yaitu conjunction yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat, seperti since, although, after. Yang ketiga, correlative conjunction, yaitu conjunction yang berpasangan, seperti either dengan or, then dengan and, for dengan to, rather dengan than, if and then. Example, I will pick you up after I finish my job. Yang kedelapan itu interjection atau kata seru,
Kata pendek yang diucapkan untuk mengekspresikan sesuatu seperti emosi, kagum, kecewa, dan lain-lain. Contohnya itu seperti wow, pardon, sorry, oh my god, dan masih banyak lagi yang lainnya. Example, yang pertama itu sorry, I didn't hear you. Yang kedua, oh my god, are you okay? That's all the discussion of the parts of speech material for me. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.